Tadi hari ini kita mau bahas tentang pasar. Silakan ditulis dulu pasar. Pasar ada 5 macam ya. Pasar menurut wujudnya. Silakan ditulis. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Terus pasar menurut luas jaringan distribusi. Kemudian menurut waktu penyelenggaraan. Sudah? Sudah Dira? Sudah? Terus pasar menurut organisasi atau strukturnya. Coba Bu, Pasar menurut organisasi atau strukturnya. pasar menurut pasaran. Oke, apa namanya? Kita akan bahas pasar menurut wujudnya. Ada berapa itu? Yang Berapa? Ada dua, dua. Yaitu pasar apa dan pasar apa? pasar kota. Pasar konkret dan pasar abstrak. Apa sih konkret itu? Pasar konkret. Konkret itu apa? Apa? Pasar konkret itu pasar yang nyata atau pasar yang apa? Yang real, yang ada. Pasar konkret adalah pasar yang nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti ada pembelinya, ada penjualnya, ada barang yang diperjualbelikan di situ. Contoh pasar yang dikunjungi setiap hari untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat, dipilih, dan apa diketahui juga kualitas barang tersebut. Selain itu, ada pembeli, ada penjual yang melakukan transaksinya langsung di pasar tersebut. Tak di sini ada di pasar apa ini? Muncul Ada pasar Munjul, terus ada pasar apa lagi? di Bogor, Ada pasar Cibubur, terus di sana ada pasar apa? Ciracas, Ciracas, terus di sana lagi ada pasar apa? Yang di Bekasi itu di sini pasar apa namanya? Pasar Kerang, Kerangan, pasar Keranggan, terus pasar Keranggan, pasar Cibubur, ada pasar Munjul, ada pasar Keranggan, terus yang untuk jual tekstil yang apa namanya yang terkenal di Jakarta, pasar apa? tekstil apa gitu? Tekstil, baju-baju. Oh, Tanah Abang. Itu Tanah Abang itu namanya pasar. Tanah Abang. Pasar ya, nama pasarnya namanya pasar Tanah Abang, tapi disebutnya itu adalah pasar konkret, pasar yang nyata atau pasar yang ada unsur pembeli sama penjualnya di situ semua kan untuk melakukan transaksinya. Iya. Kamu mau beli baju, langsung datang ke pasarnya, kamu milih bajunya, kamu Cobain dulu. iya bisa nyobain dulu, bisa bisa menawar, Iya. menawar harga. Dari situ langsung bis bertemu sama penjual dan pembelinya. Itu namanya pasar konkret atau pasar nyata. Terus pasar abstrak yang kedua yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung Online. apa di dalam pasar tersebut, akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian ingin membeli apa namanya online di tempat temannya, kan sudah tahu pasti barangnya pastinya bagus, orisinil, misalkan kayak makanan, bahan-bahannya premium, terus enak, terus harganya bersahabat. Kamu sudah tahu pasti dan kamu berkomunikasinya melalui HP. HP atau melalui telepon. Kamu sudah tahu bahwa barang yang akan kamu pesan atau kamu beli itu barang yang bagus, tidak ada unsur tipu menipu, dan itu bisa di delivery, di mana diantarkan sampai ke rumah kamu tinggal telepon pesannya yang apa namanya yang besar atau kecil size-nya, terus apa namanya yang rasa apa, itu semuanya sudah tertera, atau kamu ngelis di apa di chat misalkan seperti itu kan.
Nah, nanti bisa COD, bisa nanti diantarkan langsung ke rumah kamu. Itu namanya pasar abstrak. Padahal tidak terlihat antara pembeli dan penjualnya kan. Tapi apa namanya barangnya sudah langsung datang ke rumah kan, ke rumah kamu. Terus pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Misalkan apa? Eh, satu, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh di pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Kalau pasar ikan ada di mana? Pasar ikan ada di yang jual ikan hias. Ikan ini, ya enggak hanya ikan hias sendiri. Kalau ikan hias, ya ikan hasil Makan. tangkapan nelayan yang kita makan. Aku nggak Gimana? pernah makan ke Nggak pernah pasar makan? ikan. Nggak pernah. Tapi pernah makan ikan kan? Gimana? Karena sering atau tidak? Enggak. Pasar Ya ikan. juga. Itu di yang di dekat apa namanya? Yang di dekat PGC itu ada kan itu pasar pasar ikan Aku juga belum pernah ke PGS. yang di belum pernah yang di mana itu namanya di Kramat Jati ya? Apa bukan itu pasar apa pasar ikan itu? Ah iya, di Keramat Jati. Oh iya, ada Iya, kan pasar yang ikan waktu ya? kita itu loh, pas tahun baru mau beli ikan, terus mama aku bilang kalau Jati aja mau nonton. Itu kan di situ kan di jalan banyak kan. Nah, itu namanya pasar jenis pasar yang apa namanya yang diperdagangkan sesuai jenisnya hanya khusus misalkan pasar buah-buahan berarti semuanya khusus menjual buah-buahan. Kalau misalkan pasar ikan berarti khusus menjual Ikan. ikan. Kalau buah-buahan yang terkenalnya di pasar mana? Di ini, Di pasar mana? Buah-buahan yang terkenal di pasar mana? Coba kamu orang Jakarta kan? Yang terkenal di pasar mana? Hmm? Pasar mana? Nggak tahu di pasar mana. ada buka sebuah banyak. Di pasar mana? Yang deket pasar bos sana lagi. Enggak sana lagi. Seperti itu. Masih ada kan? Yang buah-buahan dari pasar minggu kan juga ada. Terus yang itu yang di dekat mana itu dekat pasar tuh kan ada buah-buahan panjang perjalanan kan banyak kan itu kan dia iya kan Itu punya dia. banyak sih ada kan itu nanti kamu jalan-jalan khusus untuk pasar ikan pasar buah-buahan misalkan apa namanya khusus misalkan kayak yang jual jajan-jajan di pasar mana di pasar Senen ya Iya. ah, yang khusus untuk jual jajan Jajan. ya makanan-makanan kecil snack itu kan ada di pasar Senen. pasar Senen berarti pasar menurut apa jenis jenis barang yang diperdagangkan terus dilanjutkan pasar apa pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi contohnya pasar apa pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari mencari pekerjaan atau modal apa pasar pasar modal ini ada di mana Mana bu? Kami ikut di mana? Oh ini bursa tenaga kerja biasanya ini ya ada pameran ya sekolah ini biasanya ada di pameran menjual eh, apa namanya barang-barang produksi itu menyediakan apa namanya biasanya mereka menyediakan tenaga tenaga kerja. Mereka memilih untuk mempekerjakan mereka. Mereka mengirim lamaran pekerjaan dulu sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan tersebut. Nanti perusahaan bisa menyalurkan para pekerja ini sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kualifikasinya yang ada di perusahaan. Keren ya, tapi Iya, ada copet. nggak ada copet. Ini orang mau cari kerja semua, bukan mau cari itu
Kalau Kalau cari di masalah pasar yang ramai banget itu di mana, Bu? banyak, pasar muncul rame, Enggak, sekarang udah nggak ramai. pasar muncul nggak rame. Nggak tahu ramai. Yang rame pasar mana? Pasar yang ada di Ciracas itu loh. Pasar yang di Ciracas. Iya. Yang dekatnya yang mungkin mana? Yang tanjakannya banyak itu. Jadi dekat SMA Al Azhar itu bukan? Nggak tahu deh. Pokoknya saya ingatnya yang ada tangga yang banyak itu doang. Itu ramai banget loh. Pasar itu pasar Tanah Abang, bukan? Bukan. Bukan. Pasar Tanah Abang juga banyak tangganya. Saya nggak pernah ke situ. Nggak pernah. Nih, sekarang yang C, menurut luas jaringan distribusinya. Pasar setempat, yaitu coba dibaca biar enggak ngantuk. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, sistem Budaya setempat P. setempat. Ya, cara bacanya seperti ini. Pasar setempat. Itu adalah komanya. Yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Titik baru. Lanjut, bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Coba kamu selanjutnya. Kamu dilanjut lagi. Budaya ya. Seperti Seperti pasar Klewer, pasar Klewer, di Solo atau pasar Beringharjo di di Yogyakarta, menjual batik hasil daerah tersebut. Menjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budaya sehingga permintaan batik dan pada daerah ini sangat banyak dan ini berbeda dengan permintaan batik di daerah lain. Lanjutnya, Bu. Kamu nanti belajar bacanya yang itu ya, yang bagus ya. Seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Itu ada titiknya berhenti. Penjual dan pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budaya sehingga permintaan batik pada daerah ini sangat banyak dan ini berbeda dengan permintaan batik di daerah lain. Yang terkenal di daerah Klewer atau di pasar Klewer Solo itu apa? Batiknya juga di pasar Beringharjo di Yogyakarta. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Itu karena misalkan di daerah Solo karena terkenalnya apa batik, maka di pasar Klewer itu banyak sekali penjual batik. Terus di Yogyakarta banyak penjual batik. Sama di Pekalongan juga di apa namanya pasar pasar grosir Setono itu juga sama menjual khusus untuk menjual Batik. Batik yaitu berarti apa pasar setempat yang sesuai dengan hasil di daerah tersebut yang apa namanya di hasil produksi di daerah tersebut yang paling menonjol apa misalkan kan seperti tadi di Solo adalah batiknya maka di pasar Klewer itu diberi apa namanya ada khusus pasar batik terus di Jogja ada pasar khusus untuk batik di Pekalongan juga ada khusus pasar
batik. Itu namanya pasar setempat yang menjual barang-barang yang ada di daerah yang apa namanya daerah tersebut, produksinya yang terkenal di daerah tersebut apa. Terus pasar nasional yaitu pasar di wilayah pasar di wilayah pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembeli dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat di negara tersebut. Ini contohnya pasar di mana ini? Pasar apa, Bu? Pasar nasional. Pasar nasional. Pasar nasional. Tanah Abang juga bisa dikatakan pasar nasional karena itu semuanya ada di daerah situ. Batik ada, songket ada, ya kan? Jadi sekarang sepi ya? Iya, sekarang sepi. Itu dinamakan pasar nasional semua, apalagi apa namanya konsumennya orang Jakarta yang semuanya berbeda suku, berbeda ras belanja di pasar bisa belanja di pasar Tanah Abang karena sudah ada semua kebutuhan masyarakat di situ ada. Terus pasar regional yaitu pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada di wilayah kawasan kawasan tersebut. Terus pasar internasional yaitu pasar yang menyediakan komunitas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Biasanya ini yaitu pasar internasional atau pasar regional ini uh, pasar yang menjual misalkan seperti ekspor impor ya, yang apa namanya yang tidak dijual, yang misalkan yang di Indonesia tidak ada, Indonesia bisa mengimpor misalkan seperti apa namanya barang-barang untuk apa namanya em, coklat, kopi, gandum. Indonesia Tidak punya. tidak tidak ada, jarang, makanya Indonesia Impor. mengimpor. Indonesia juga mengekspor apa seperti Beras. seperti beras, tapi beras sekarang udah jarang ya. Indonesia malah mengimpor beras, padahal kita dulu terkenalnya dengan lumbung padi. Terus Sayur kali itu. Sayur. kalau sayuran ya biasanya buah-buahan. Kalau sayur biasanya ada, tapi ya seperti kentang itu kentang yang ada di daerah dia bisa diekspor keluar negeri. Tapi kalau misalkan yang apa namanya yang waktu umurnya pendek untuk kalau misalkan dibawa ke luar negeri bisa busuk itu tidak di apa namanya tidak diekspor keluar negeri. Terus selanjutnya yaitu waktu penyelenggaraan adalah pasar harian, pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar induk yang terdapat di daerah kalian masing-masing. Ini kan pasar harian, tiap hari ada Kak, di pasar apa namanya? Pasar Munjul, pasar Cibubur, pasar Keranggan. Itu ya, pasar mana? Keong, pasar mana? Enggak ada ya? Itu semuanya pasar harian yang dilakukan setiap hari, yaitu ada penjual, ada pembeli, biasanya ada pemasok, misalkan sayur-sayuran dipasok misalnya dari Bogor, dari Bandung. Dari situ nanti apa? Iya, nanti mereka membeli lagi dan mereka menjualnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena mereka kalau masyarakat kan paling butuhnya dikit. Kalau mereka yang apa namanya orang yang penjualnya belinya dalam
banyak atau biasanya satu karung berapa, misalkan beli yang pada apa, pada pembeli yang baru datang dari misalkan yang penjualnya dari Bandung atau dari Bogor, itu kan mereka satu truk biasanya kan, dan mereka menjualnya nggak eceran 1 kilo 2 kilo, misalkan di apa, minimal belanjanya misalkan 10 kilo atau 5 kilo seperti itu, mereka tidak ngecer untuk yang 1 kilo setengah kilo, karena mereka hanya khusus untuk jual kepada penjual yang nanti akan uh, dijual lagi kepada para pembeli, yaitu mereka itu namanya distributor. Oh, Iya, mereka mendistribusikan, itu namanya distributor. Nih seperti pasar tradisional kan, dimulai dari pagi hari sekali, nanti biasanya selesai sampai sore siang siang. sampai siang. Terus yang kedua itu pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh biasanya di pasar hewan, bukanya misalnya seminggu sekali. Biasanya itu namanya apa? Pasar mingguan. Biasanya kalau di daerah itu ada kan pasar misalnya 1 minggu. Mereka bawa kambing mereka, mereka bawa apa namanya, hasil ternak mereka. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ya, iya. Dibawa ke pasar, dan apa, si pembelinya pun sudah tahu, oh ini waktunya, kalau misalkan di hari Selasa ada waktu untuk jual-jual hewan peliharaan, bisa juga hewan ternak, biasanya kan di situ banyak mereka dengan apa, sistem mereka sendiri dengan apa namanya, melakukan jual beli untuk apa, untuk hewan hewan mereka. Terus pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat ditemukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik kecil atau pembayaran pensiunan di pegawai pos. Biasanya pasar bulanan apa, seperti koperasi ya. Kalau misalkan mereka baru gajian, tokonya baru dibuka karena mereka untuk apa, untuk membeli kebutuhan kebutuhan pokok mereka. Biasanya mereka karena malas untuk apa namanya, untuk pergi lagi sekalian di situ, habis terima gaji langsung mereka belanjakan untuk kebutuhan keluarga. Iya, habis gajian atau karyawan pabrik gitu kan, di apa, di dalam pabriknya sudah tersedia koperasi, dan koperasinya bukannya mungkin ada yang cuma seminggu sekali, ada yang apa, yang tiap hari, ada yang 1 bulan sekali, yang sudah gajian mereka bisa ambil di koperasi. Terus pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu atau produk-produk baru. Contohnya IPRC. Sudah pernah ke PRC? Belum. Pertama, juga belum pernah. PRJ di mana, Bu? Pekan Raya Jakarta. Sudah pernah? Aku belum. Belum. Jangan kemana-mana. Ya, ya, di apa, di BRJ, terus atau di pasar malam Katanan di Solo itu juga ada apa namanya, nggak setiap hari, misalkan PRJ karena ada apa, perhelatan atau acara ulang tahunnya Jakarta, maka ada apa namanya, Pekan Raya Jakarta. Terus kalau di apa namanya, di Pekalongan itu juga ada kalau pas acara apa, uh, Hari Batik, biasanya di Pekalongan juga ada pameran tentang batik. Terus kalau di Solo pas Sekatenan itu juga ada. Terus yang terakhir, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Pasar saingan sempurna. Persaingan sempurna yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen, sejenis, penjual pembeli tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh ini adalah pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, seperti apa, pasar tekstil di Tanah Abang ya. Ini pasarnya terorganisasi dan terstruktur, sudah sesuai. Misalkan ini los yang paling bawah
jualnya khusus misalkan batik-batik semua. Terus yang apa namanya yang di lantai yang dua khusus misalkan tekstil yang dari pabrikan. Terus misalkan yang lantai tiga hanya menjual barang jadi, berarti seperti baju-baju yang sudah jadi. Terus yang atasnya lagi mungkin untuk apa namanya baju anak-anak itu semuanya sudah terorganisasi atau terstruktur dengan baik. Itu namanya pasar dengan persaingan sempurna. Semua jualannya sama semua. Yang bawah batik-batik semua, tekstil-tekstil semua. Yang atas baju jadi semua, yang atas baju anak-anak semua. Itu namanya pasar organisasi atau pasar struktur. Terus yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang ada penjual pembelinya memiliki kebebasan menentukan harga jumlah masing-masing yang diperjualbelikan. Pasar itu penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Ini pasar yang tidak sehat, pasar yang apa namanya menjualnya misalkan di sini harganya 500, yang misalkan sama-sama jual apa namanya jual makanan atau jual baju, yang sini dengan produk yang sama, kain yang sama, tapi mereka berbeda harganya. ya berbeda harganya lebih murah. Itu namanya pasar persaingan, itu tidak bagus. Pasar yang saling menjatuhkan satu satu sama lainnya pasti akhirnya menimbulkan apa keributan, situasi tidak sehat, orang memilihnya juga tidak nyaman. Sedikit mesti kan misal ke pasar sini aja, sini ramai, iya aja murah. Nah seperti itu. Kalau misalkan kalau harganya sama, sudah dibanderol yang sama dengan misalkan merek apa namanya mereknya, misalkan merek yang terkenal sudah sesuai dengan harganya segini, harga pasarannya misalkan 500, yang ini harga 100, sama semua, tinggal pilihan orang masing-masing mau pilih di toko yang mana, itu aja. Kalau misalkan pasar persaingan tidak sempurna ini memberikan tidak kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Oke, yang bisa ditanyakan, silakan yang mau ditanyakan. Nanti untuk tugasnya silakan ditulis. Aziz sama Aura tugasnya ditulis ya. Saya juga nulis. Sebutkan pasar Bukan pasar yang ada yang ada di sekitarnya. Bu, Ya. tugasnya apa, Bu? Yuk sebutkan Sebutkan pasar pasar yang ada ada di sekitarmu sekitarmu. Terus dan itu termasuk pasar apa menurutmu, pasar apa pasar organisasi menurut apa, atau suatu strukturnya, atau pasar regional, atau pasar nasional, atau pasar bulanan. Sebutkan nama pasarnya apa bukan saya pasar satu pasar minggu. ya pasar mingguan. Itu termasuk pasar apa pasar harian, berarti menurut waktu penyelenggaraannya pasar harian. Di situ pasar ada hari menjual apa aja. Tahu pasar setempat misalkan, bisa juga, atau pasar barang produksi, berarti pasar jenis barang yang diperdagangkan. Itu menurut pasarnya. Sudah? Aja sudah paham?
Sudah. Sudah. Aurel, sudah paham Aurel tugasnya? Sudah. Aurel, Sudah, Bu. sudah. Dua ya, pasarnya disebutkan. Dua doang. Iya, dua doang. Tapi nanti disebutkan itu pasarnya apa? Apa pasar abstrak? Apa pasar apa? Misalkan saya sebutkannya cuma Pasar muncul, pasar itu, gitu aja. Iya. Enggak, pasar muncul, di situ ada apa? Oh, Iya, gitu. iya. Pasar muncul di dalamnya ada jualan gitu. Iya, ada penjual apa, penjual apa. Penjual. Iya, itu termasuk pasar apa? Oh, Termasuk pasar muncul. apa? Iya, pasar muncul termasuk pasar apa? Termasuk pasar apa? Apa tadi, Bu? Tadi apa? Konkret. Iya, berarti termasuk apa? Pasar konkret, pasar yang nyata. Terus apa itu pasar itu masuk mingguan apa harian? Ya, disebutkan. Terus menjual berbagai jenis apa? Sudah? Ajis paham? Paham. Vega apa? Iya, Vega. Aura paham? Paham. Paham. Kalau sudah, nanti tolong segera dikerjakan supaya tidak lupa. Kalau sudah dikerjakan, silakan dijawab Bu Guru. Ya, Bu Guru udah punya ini nih. Nanti Bu Guru tahu siapa yang belum mengerjakan, kurangnya tugas yang berapa, Bu ya. Ya, kalau yang apa namanya belum paham, ada yang apa namanya, ada yang belum tahu, silakan bisa hubungi Bu Guru. Kalau misalkan apa namanya tugasnya belum tahu, boleh tanya sama temannya. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat semuanya. Sebelum kita akhiri, kita berhamdalah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillah. Amin. Pulang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.